Terus terang aja saya sebagai pribadi, saya sebagai atas nama keluarga Jessica, atas nama Jessica mengucapkan terima kasih atas dukungan semua masyarakat. Kemudian setelah bangun kalian sarapan enggak? Tidak. Si Mirna enggak. Dia makan sebuah apel. Jadi setelah dilakukan ada penemuan CCTV itu, ditemukanlah ada namanya CCTV kedua. Kenapa itu? Jadi beberapa hari sebelum kejadian si Jessica datang situ. Konfirmasi dari penyidik yang waktu itu menangani itu ternyata memang pada hari yang sama memang. Oh, okay. Jadi jamnya saja yang berbeda. Oke, jadi ini dikoreksi betul, pernyataan betul, tersebut. Ya. Jadi Bang Santuy People. Welcome back bersama Nyonya dan Mama. Dua Topi Mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silahkan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, Facebook, dan TikTok Rade Santuy. Linknya ada di deskripsi. Iya, Dino. Tebak kanan apa kiri? Kanan apa kiri? Kanan. Dia diarahin dia mah. Kayak abang-abang mainan di sekolahan. Yo. Ya. Masih sedikit nyerempet soal Ice Cold. Ice Cold. Yes, kali ini ini wajib disampaikan sih sebenarnya, makanya Mamang sampein aja. Okay. Ada say thanks sama kekaguman dari Bapak Otto Asibuan kepada para netizen. Oh, kirain say thanks to super thanks. Tidak dong, itu Santuy People kepada kita kepada Santuy People gitu. Jadi Pak Otto ini kayak shock aja gitu sama netizen. Dia nggak expect netizen bergerak sendiri untuk ke counter statement-statement dari kubu sebelah yang udah diundang di podcast-podcast di counter dengan bukan sembarangan counter, dengan dijahit dengan jejak digital. Jedak nggak tuh? Jejak digital pada saat persidangan gitu kan. Shock. Bang Otto shock ya. Gila ya netizen, bahkan ada statement sih ya, mungkin beberapa orang yang kontra akan apaan sih, lebay sih. Si Atta bilang netizen tuh lebih intel dari intel gitu. Sebenarnya karena niat sih nyari jejak digital gitu kan, dikomparasi untuk pengen tahu doang. Begitu dikompar lo kok beda, begitulah kalian. Ini kita sekarang meluncurut dulu ini. Cus. Linknya diposting sama It's Dea Setrina Firi. Alah silau aja ceki people. Mau bantu saya terima kasih. Ya, mohon dukungan, mohon doanya. Ya, kalau nanti ada yang mau pengen bergabung, ya kita welcome. Karena ini bukan perkara saya lagi kan, ini udah perkara rakyat Indonesia nih. Jadi siapapun yang mau ikut bergabung, welcome. Sangat terima kasih kita. Ya. Soal adanya netizen yang kalau boleh tahu mungkin pengacara yang ikutan mendukung nih akhirnya gitu. Saya dengar kemarin itu dari Surabaya dari 1.000 orang katanya sudah menawarkan saya mau bukan hanya mendukung, mau jadi kuasa hukum. Nah ini yang kemarin kan, dia up kan, dia say thanks juga di sini. 1.000 orang baru Surabaya, terus ada lagi kemarin juga dari Jakarta Barat. Itu kalau nggak salah juga 800 orang. Jadi kalau ini kumpul semua orang dulu. Jakarta Barat 800 orang. Alah siap Firdaus Jakarta Barat lagi. Wah iya, jangan-jangan nih. Tapi nggak apa-apa sih kalau ngebantu ini mah. Ngerecok bisinya takutnya nyok. Dia yang udah kemarin masalah pengacara dukun aja kan, dia kan mana sekarang Marcel aman-aman aja gitu kan. Iya sih. Takut ngerecok kan Permata Hijau Jakbar. Iya sih. Aduh kumaha aja. Cuman kan kalau kemarin yang kasus Firdaus kan itu belum tentu benar kan. Ya ini juga belum tentu benar sih. Tapi tetep nyo kita cek nih dia akunnya Firdaus ya. Memang cek dulu, kalau ada baru dikasituin. Nyo. Ya. Setelah dilihat-lihat nih, di scroll sampai ke postingan, nggak bisa tunjukin postingan 7 hari yang lalu lah, nggak ada gitu. Nggak ada ya. Iya. Mungkin teman-teman pengacara di daerah Jakbar kayak Gus tong beja-beja kasih Firdaus dong diajakan gitu. Diajakin itu tuman gitu kali. Makanya nggak ada Firdaus gitu kan di sini. Lanjut lagi. Orang itu hampir bisa udah 60.000. Saya bilang gimana nanti di LP kalau semua, karena apa? Kalau dia punya surat kuasa, dia bisa datang mengunjungi Jessica. Wah ini rame nih. Nah ini jadi sekarang ini mereka bilang enggak bang, kami minta jadi kuasa hukumnya katanya. Wah saya bilang saya terima kasih. Saya ini bukan kasus pribadi saya. Kalau banyak sekali orang, mari datang. Saya bilang. Jadi ya
Coba nantilah kita lihat kesungguhan mereka ya. Kesungguhannya. Yang dipilih sama Kak Jessica itu abang ya, bahkan sampai istilahnya nggak dibayar gitu ya Bang. Iya, kita yang dipegang ya sama Pak Bostam, Ibu Nurul. Ini semua itu pejuang-pejuang sejati nih. Tidak ada matinya nih, mulai 7 tahun yang lalu sampai sekarang setia terus berjuang untuk Jessica. Jadi kalau ada Tuhan gerakkan rakyat Indonesia mendukung, baik yang lawyer, mungkin yang tidak lawyer bikin dalam doa. Saya lihat juga melalui TikTok pendapatnya yang bagus-bagus. Terus terang aja saya sebagai pribadi, saya sebagai atas nama keluarga Jessica, atas nama Jessica mengucapkan terima kasih atas dukungan semua masyarakat dan teman-teman lawyers yang ingin bergabung dengan kasus ini. Welcome, let's go together. Ayahnya Mirna yang tunjukin video baru di depan Karni Ilyas yang bukti katanya belum dilihat semua orang. Jangan itu loh Om. Ini berlanjut ke CCTV kan. Itu kemarin ada bahasan. Cuman ini nih salvoknya nih di video berikutnya nanti dijelasin kenapa sih yang tadi aku bilang. Kenapa sih salutnya itu meluncur nih? Ninyo. Iya. Ceki Pebli. Kebenaran itu dibuat jadi salah dan kesalahan itu terus diputar-putar, ya akhirnya menjadi salah. Gitu. Mungkin karena dulu sosial media belum sebesar sekarang kali ya Pak. Hampir nggak ada. Nggak ada sosial media. Ada hanya ya agak kecil sedikit sekali lah. Kalau sekarang malah keadilan itu bisa dibantu sama the power of netizen Pak. Betul. Karena netizen di online ini kadang-kadang lebih intel dari intel Pak. Dan luar biasa mereka itu. Saya kadang-kadang lihat ya di TikTok gitu ya. Saya pikir membuat saya nggak ngerti TikTok kebetulan. Kita kan udah zaman berbeda. Beda zaman. Tapi saya pikir kok luar biasa. Kebayang dong kalau Bang Otto lihat TikTok nanti deh. Nggak fokus nanti dong. Iya, lanjut lagi. Lanjut. Ini membuat pembelahan ini gitu loh. Bukan untuk dirinya loh, tapi dia melihat ada ketidakadilan, mereka sungguh-sungguh melakukan itu. Ini yang saya puji sekali pada para netizen sekarang ini. Makanya mereka bikin sampai ada Save Jessica, Justice for Jessica. Terus mereka bisa ngedit tuh Pak. Edit fakta-fakta yang membuat Jessica itu ternyata benar, mereka yang ngedit sendiri. Betul. Gimana ya itu? Apakah sekarang netizen itu editan mereka itu bisa dilihat sama Bapak menjadi bantu Bapak di pengadilan ataupun netizen ini banyak membantu saya ketika ada orang ahli lain umpamanya membicarakan tentang hal 1A. Saya kan nggak bisa bantah di mana cara saya membantahnya gitu. Tapi netizen sendiri mengambil bukti lain langsung menyatukan dalam satu berita, langsung membantah berita itu gitu loh. Satu contoh umpamanya, waktu saya diwawancarai oleh Deddy Corbuzier, ini contoh nih kan, ada seorang ahli di sana mengatakan bahwa wah itu bohong, itu nggak benar, itu bukan ya, nggak benar itu ada di hipnotis Jessica-nya waktu di Polda, itu bullshit katanya. Lantas Deddy Corbuzier tanya, kalau gitu Pak Otto bohong dong katanya kan. Nah kan orang kan pertanyaan Deddy Corbuzier ini kan berbahaya nih sebenarnya, karena itu akan membuat opini masyarakat karena saya berbohong. Saya juga pikir kapan lagi saya diwawancarai supaya bantah, ya kan? Tanpa saya bantah, netizen keluarin di berita, ada ke podcast saya, di bawahnya langsung keluar berita acara Karni Ilyas, di mana yang hipnotis itu mengaku pernah menghipnotis Jessica gitu loh. Langsung selesai gitu kan? Jadi nggak perlu Bapak klarifikasi, udah netizen balas semua. Loh, dan saya nggak tahu dapat dari mana itu 7 tahun yang lalu. Jadi ada wawancara. Ya, netizen sih kalau dibilang niat sangat-sangat niat. Mereka ngegali fakta atau data atau jejak digital itu sampai ke akar-akarnya. Mungkin kalau lagi target si A nih gali sampai si A belum lahir kali digali kali. Bener. Jangankan yang kan kalau ini kan berarti kan kasus ini persidangannya gitu kan ada, pasti di YouTube ada gitu kan. Ada fullnya. Jangankan yang di YouTube yang udah ada gitu, yang kayak di Instagram pribadinya yang bahkan second account-nya aja bisa ketemu di netizen Facebook. Jadi di sini yang aku tangkep ya. Si Bang Otto ini dia shocknya dalam artian kagum gitu, kayak gila seniat itu untuk mengcounter statement yang mungkin mayoritas netizen ngerasa ini nggak sama statementnya dengan jejak digital sebelumnya. Sebenarnya netizen kan masalah itu. Selagi sama konsisten, ya udah lempeng-lempeng aja. Kayak contohnya kita ngambil sampel Dokter Jaya. Di sebelumnya dia ngomong di 7 tahun yang lalu dia ngomong A.
begitu sekarang ramai lagi diangkat lagi dia tetap ngomong A gitu kan. Netizen kayak oh ya udah sama kok, cocok kok gitu. Yang bikin salfoknya itu kayak gue nggak harus ngeluarin duit buat beli buzzer, buat bayar buzzer, buat bantu nge-up untuk bersihin. Nggak perlu, netizen bergerak sendiri sesuai dengan insting mereka. Apakah netizen Pak Edi yang menggunakan insting? Dan juga nggak perlu capek-capek harus datang klarifikasi di podcast juga kan? Betul. Nah ini nextnya ada video yang aku dari tadi ngelihat beberapa FYP ini terus aku jadi kepikiran nih, luncur. Ninyo. Ya. Dari Bekambu ada captionnya Edi Darmawan tolong klarifikasi ini nih, atau Darmawan yang otopsi di rumah Sandihan. Cek Bibal. Play. Dalam kasus ini apakah pembukaan rongga kepala sampai rongga perut itu dilakukan? Tidak. Apa saudara ahli tahu penyebabnya? Kenapa tidak dilakukan? Pada waktu pemeriksaan penyidik juga menjelaskan satu hal lagi tambahan, yaitu bahwa pada waktu itu keluarga korban keberatan kalau dilakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan otopsi. Keberatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan otopsi. Dan kemudian antara penyidik dan keluarga korban melakukan diskusi dan kemudian mereka membuat keputusan kalau itu paling tidak mengambil atau dilakukan tindakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan. Nah di sini kan saksi ahlinya bilang tidak dilakukan pembukaan. Memang diakui juga pada saat di podcastnya Bang Densu kan. Tapi mereka nyebutnya otopsi parsial. Sedangkan kita cross check dari dokter Richard kemarin kan dia dibilang kalau nggak ada otopsi parsial, otopsi pembukaan 3 rongga itu. Yang aku bingung kenapa lagi banyak banget FYP soal VT ini. Aku langsung mikir apakah netizen mau mengcounter dari sisi bahwa ini tidak terjadinya otopsi atau otopsi parsial yang kemarin dibilang tidak sah sebagai otopsi, karena kan aturannya tuh kalau tidak ada otopsi no case. Jadi mungkin bisa pada saat kalau ada ya PK itu diproses lagi, mungkin ini mah goblok-goblogannya Mamang aja ya, diproses lagi dan akhirnya terbukti bahwa tidak ada otopsi, jadi case yang sebelum itu batal gitu. Mungkin netizen kayak mau mengcounter dari sisi sebelah sini nih. Mungkin sama kemarin kan itu orang kayak netizen atau siapapun itu kan kayak ngomong ya kan dokter Jaya kan ini dia bukan yang otopsi gitu kan. Nah ini kan kalau nggak salah ini dokter Slamet ya kan yang mengotopsi ini kan? Yang mengotopsinya yang dia akhirnya menceritakan. Jadi ya kalau keluarga tidak mau jadi ngambil sampel aja. Nah gitu. nah ini udah jelas berarti ya kalau kemarin ya dokter Jaya itu nggak tahu karena dia kan bukan yang nanganin kayak gitu kan. Iya dia bukan yang otopsi karena bukan yang otopsi bener. Iya nah ini udah jelas berarti dari yang menanganinya yang mengambil sampelnya langsung udah bilang kalau tidak ada otopsi, hanya ada pengambilan sampel di lambung. Terus kalau menurutku ya poin keceleknya saat di podcast Bang Densu pas ngomong ya otopsi parsial gitu. Nah masalahnya kan yang ngerti yang berkecimpung di dunia medis tuh banyak. Tuh bisa di cross check langsung sama ahli forensik, orang-orang medis bahwa apa bener ada otopsi parsial gitu. Mungkin bisa di cross check ke bagian hukum apakah sah otopsi parsial untuk bikin case gitu atau harus otopsi full gitu. Dan di sini juga kan dokter Slamet nggak bilang ada otopsi kan, kalau misalnya ditanya ada otopsi nggak ada tapi otopsinya parsial, dia nggak ada statement kayak gitu kan dokter Slametnya kan? Dia bilang mau di cancel akhirnya pengambilan sampel gitu. Nah itu berarti kenapa jaksanya kemarin bilang? Nggak tahu itu mungkin ya. Tapi menarik ya ada fakta baru yang dibuka sama Bang Otto meluncur. Ininya ceki Pepli. Waktu itu saya periksa Sandi itu suaminya Mirna. Arif suaminya Mirna, suami almarhum. Dan ada berita acaranya, ada rekamannya. Pagi hari Anda bangun jam berapa? Kalau nggak salah itu udah protes urusannya apa gitu kan? Ya saya kan punya teknik sendiri dong. Katanya bangun, ya pagi. Kemudian setelah bangun kalian sarapan nggak? Tidak. Si Mirna enggak. Dia makan sebuah apel. Itu documented loh. Ada. Dia makan satu apel. Kemudian setelah itu kami pergi kerja.
Setelah bekerja, makan nggak? Tidak. Setelah itu kemana? Jam-jam 3 lebih kurang kami pergi ke Starbucks. Di sana minum apa atau makan apa? Hanya minum ice coklat. Setelah itu apa? Kembali pergi ke Oliver janjian dengan Jessica. Terus dia minum. Jatuh. Apa yang Anda bisa tangkap dari itu? 1 hari dia tidak makan. Dia hanya makan 1 apel. 1 hari dia tidak makan. Hanya 1 apel. Sehingga referensi yang saya baca di buku-buku, baik di Indonesia maupun luar negeri, kan banyak sekali orang minum kopi yang jatuh dan mati. Kemudian waktu meninggalnya Mirna, saya membaca di medsos itu berita bahwa Mirna ini adalah katanya sedang diet. Saya nggak tahu benar atau tidak, itu hanya berita. Jadi kalau itu kita hubungkan bahwa dia tidak sarapan sama sekali, 1 hari tidak makan. Dan satu lagi yang saya sesalkan, dia kan baru kawin. Jangan-jangan dia hamil. Tapi karena tidak diotopsi, nggak bisa diketahui ini, sehingga terjadilah kematian itu. Kalau ini yang analisis saya, berarti dia natural death. Itu yang disesalkan. Kenapa tidak ada otopsi? Kalau ada otopsi ini nggak akan ke-up lagi. Kalau nggak akan ke-up lagi, bahan tidak ketutup semua. Iya. Tapi masuk akal sih, Nyo. Masuk akal ya. Kita makan ini goblok-goblokan aja gitu kan. Nggak nggak ada makan seharian ya. Cuma makan apel sih, gitu kan. Makan apel pagi ditimpa sama coklat, terus ditimpa kopi. Entah ada historical mah kronis atau kayak gimana kan. Kemungkinan kayak coklat kopi nge-trigger asam lembang tuh kan. Betul. Ini aku relate banget karena dulu aku pernah itu pun makannya itu cuman mie doang ya, nggak nasi waktu itu kan. Jadi kayak abis itu makan coklat, mie, ngopi. Itu aku muntah loh. Itu padahal itu anggapannya aku makan loh. Ini apalagi yang nggak makan gitu. Oh iya, aku mau langsung nih Pak Dokter Firman, tolong ke kesinambungannya soal makan apel sarapan pagi, terus jam 3 coklat, terus ditimpa sama kopi, chance untuk ke-trigger asam lambung atau kayak gimana? Pak Dokter, tolong Pak Dokter. Karena kalau penasaran juga sih. Karena kalau mama ngomong gitu aku relate. Oh iya, aku dulu pernah kayak gitu. Karena aku memang ada mah tapi nggak kronis ya. Mah karena nggak makan terus muntah gitu, apalagi kan ini nggak makan sama sekali. Kalau aku belum makan terus ngopi biasanya langsung gas terus. Kadang sampai ketut prot. Bisa gitu tuh. Kayak jadi pengendali angin gitu. Iya. Sampai oe ya. Gitu angin-angin semua kayak avatar. Tapi menarik juga nih, mungkin satu people yang memang mengerti berkecimpung di dunia medis gitu, seberapa berkaitannya itu kan. Pagi sarapan makan apel, terus tidak makan, terus makan coklat, terus kopi Vietnam. Aku nggak tahu kopi Vietnam seberapa strong deh. Iya, aku juga. Aku taunya kopi saset yang diaduk pakai bungkusnya. Aduh. Ini Nyo kita kasih lagi Nyo. Nyo. Ya. Ada captionnya blunder Wamenkumham, Prof Edi salah baca tanggal. Ternyata Jessica ke Cafe Oliver di hari kejadian, bukan 3 hari sebelumnya. Netizen ini mungkin Prof baca CCTV yang dari. Hah? Ini ada captionnya. Jadi waktu yang di TV One yang berlima tuh, kan ada Bapak Edi juga namanya. Kenapa Prof Edi, Bapak Edi Darmawan, semuanya Edi. Iya, bingung gitu. Jadinya kita. Yang dia bilang itu ada. Ya kan ada Jessica inilah kita lihat dah. Lupa meluncur. Terus Ninyo yang pas ada CCTV gitu, ceki people. Play. Ya. Jadi ketika tadi saya lanjutkan dulu, nanti itu kan CCTV pertama ya. Ada lagi CCTV kedua. Jadi setelah dilakukan ada penemuan CCTV itu, ditemukanlah ada namanya CCTV kedua. Kenapa itu? Jadi beberapa hari sebelum kejadian si Jessica datang situ melakukan pengamatan. Di dalam CCTV itu saya nggak tahu persis apakah ada di dalam dia celana melihat beberapa namanya ke atas ya, melihat posisi di mana ada CCTV itu. Ya. Ya, Bang Edi. Tuh, kan? Jelas statementnya ada di beberapa hari sebelum kejadian, ada CCTV-nya, dia ke sana. Sisi kedua. Celinuk gitu kan ngelihat. Nah, dikonfirmasi sama Prof Edi. Iya. Kalau ternyata bukan di beberapa hari sebelum kejadian tapi di hari yang sama katanya. Waduh, terus ini statement dari mana? Gimana maksudku? Iya.
kompak dong gitu. Jangan yang ini nanti bilang A terus yang ini konfirmasi ternyata bilang B. Jadi why? Setauku kan memang itu katanya yang celingak-celingok itu yang katanya memeriksa keadaan itu katanya itu kan di jam 3 kalau nggak salah kan janjinya jam 4. Itu setauku. Iya berarti maksudnya kenapa infonya nggak sampai ini ke publik loh. Ini meluncur nih. Nih ya. Cek. Prof, ini juga agak ramai juga lagi nih belakangan setelah Anda bilang bahwa 3 hari sebelumnya Jessica udah datang loh ke kafe itu. Itu yang kemudian kemarin saya saya sempat konfirmasi juga dengan teman-teman di Polda karena seingat saya waktu itu kan diperlihatkan dan kemudian saya konfirmasi juga ke Pak Krisnamurti mengenai yang saya katakan karena waktu itu kan CCTV yang diberikan kepada saya itu ada 9 dan kemudian saya melihat jam-jamnya itu. Saya sempat melihat bahwa mengenai tanggal itu kan kejadian tanggal 6 Januari. Itu kalau saya tidak salah ingat saya sempat melihat yang tanggal 3 Januari. Karena kemudian kan CCTV yang itu tidak hanya pada hari itu saja tapi beberapa waktu sebelumnya. Itu saya konfirmasi kemarin mengenai CCTV yang saya lihat itu apakah itu pada satu hari yang sama ataukah pada hari yang berbeda. Konfirmasi dari penyidik yang waktu itu menangani itu ternyata memang pada hari yang sama memang. Jadi jamnya saja yang berbeda. Jadi ini dikoreksi betul, pernyataan tersebut. Jadi Nah, pertanyaanku, apakah pada saat persidangan ngomong juga 3 hari terus dikoreksi gitu atau dikoreksinya baru sekarang gitu? Gila, soalnya aku baca komen ini nih dari Cecilia, berarti Jessica tidak datang pada 3 hari sebelumnya. Kenapa tidak dikonfirmasi dengan benar waktu itu Pak? Ini hidup orang loh. Oke, tapi masalah make sure pada saat persidangan dia mengkonfirmasi itu atau setelah 7 tahun terus dia lupa gitu kan. Terus sebutlah 3 hari gitu. Itu kan sebenarnya sama ini yang masih ganjel di aku yang bikin aku masih masih tetap 50-50 gitu. Najwa belum bergerak loh. Iya. Mata Najwa Shihab. Iya. Karena kan inget gak yang kemarin kasus FS gitu. Iya. Yang ngebongkar rekayasa CCTV dari mata Najwa ya. Iya, yang dia arah jatuhnya bayangan, lokasi segala macam. Gila, aku mikirnya keren, pemberani langsung mikirnya. Iya. Atau gila. Masih menunggu momentum. Menunggu momen, nunggu timing kali ya. Tapi mungkin, yang itu tapi nggak tahu sih ya. Ya buat aku ya masih 50-50 di aku pribadi pun ya karena belum serempak bergerak nih. Why? Kenapa alasannya? Aku pengen tahu gitu. Pengen tahu gitulah ya nyoh. Terima kasih udah dari Pak Oto tadi kan. Terus alasan terima kasihnya kenapa udah? Karena dia shock aja ngeliat netizen seniat itu ngebongkar-bongkar jejak digital gitu kan dari hasil persidangan. Terus juga ini kenapa yang masalah otopsi sekarang di FYP, kalau di FYP ku ya lagi hype banget otopsi lagi. Apa ini mau mengarahkan kalau otopsi itu tidak sah gitu kan, mengingat kemarin muncul statement yang masalah parsial tidak sah kalau kata dokter Richard. Iya. Terus ini juga muncul yang CCTV. Jadi kayak lagi bermunculan bahan-bahan yang mungkin bisa buat kayak membatalkan case ya menurutku pribadi loh ya gitu. Karena kan yang kemarin ini ternyata ini seperti ini, terus ini seperti ini. Kenapa sih arahnya walaupun aku pusing gitu nyari bahan gitu. Aku masih pengen bahas pedagang Tanah Abang gitu. Tapi ya semuanya ketutup, harus berapa puluh kali scroll baru muncul satu. Itu pun gak lengkap. Gemes, aku pengen bahas penjual Tanah Abang yang minta online shop ditutup. Ya Allah, tolong. Karena aku nemu satu sampel nih, sempilin aja nih. Meluncur. Nih Nyo, aku nemu ini cuman materi-materi untuk rangkai story-nya nggak nemu. Susah, tapi ini bagus banget Ceki People. Play. Kan banyak nih Bang yang kritisin juga nih Bang, masa mau ditutup online semuanya, sama aja dong matiin usaha orang lain. Nah, tanggapan Abang sendiri gimana nih Bang? Ya kalau kan dia duluan mau matiin usaha orang lain. Dulu Tanah Abang pada online kan, dagang Tanah Abang ini pada online.
Tanah Abang ini dari tahun berapa kak? Online Shopee lebih tahun berapa datangnya? Dia duluan kan hancurkan dagang Tanah Abang. Nah, bukan orang Tanah Abang hancurkan pedagangnya online. Online tuh hancurkan pedagang orang Tanah Abang. Abang udah jualan dari kapan nih bang? Saya buka saya tahun 2005. Tanah Abang. Tapi kemarin sempat ada yang apa namanya gambar apa foto viral itu yang minta ditutup e-commerce itu emang benar ada di sini bang? Emang ada. Itu di mana bang kemarin? Mana ya? Di sana di Blok B di hall. Oh di Blok B? Ya. Ada mereknya di TikTok Shop dihapus pakai ini kardus ya. Tapi ini ada lagi kalau TikTok Shop udah yang kemarin kan ini tuh sampai Shopee, Lazada gitu. Iya. Di situ ada juga. lagi Ini parah nih. Abang mau nyewa toko berapa bang? Saya juga banyak toko sini kak, alhamdulillah. Berapa bang? Harga sewanya bang? Sewa sini mah TikTok Shop ditutup. sama aja kak. Belum ada perkembangan. Tapi beberapa pedagang kenapa mengatakan ada perubahan sedikit gitu? Belum ada. Sama aja. Orang lewat aja nggak ada. Dari pagi abang sudah dapat pelanggan kah? Laris doang kak. Penglaris. Berapa itu bang sehari bang sekarang? Sekarang mah kan itu kadang laris enggak. Belum ada perubahan. Menurut abang apa nih penyebabnya berarti bang kalau misalnya TikTok Shop udah ditutup terus? Semuanya aja ditutup, online semuanya tutup, ada Shopee. Baru bagus penjualan kita pas Tanah Abang. Baru sportif. Sesama dagang Tanah Abang, sesama ngontrak, sesama belanja, sesama dagang-dagang membeli gitu ya. Kalau misalkan abang yang diminta nih untuk apa namanya bertransformasi gitu jadi online juga gitu dijual di e-commerce kayak gitu, gimana abang sendiri? Ini parah nih. Kita nggak bisa manajemennya kurang mantap. Kan gini ya pertanyaannya, kan kemarin sempat ditanya ke beberapa pedagang kan, sepinya tuh dari kapan sih gitu kan? Katanya kan setelah Lebaran kan? Kan kayak Tokped, Shopee itu dari berapa tahun yang lalu udah ada? Iya kan? Ini mah dia emang point of view dia aja gitu. Ya kali orang nggak boleh dagang, nanti kalau ada orang dagang, lu mau ngejatuhin gua duluan Tanah Abang dibanding. Ini sebenarnya bagus banget bahannya, cuman nyari apa bahan untuk wawancara lainnya gitu sulit. Tapi kan lucu kan? Ya biasa kita. Emang toko bayar berapa? Toko mah kita banyak. Gitu. Aduh, terus disuruh ikut konlen nggak? Nggak mau aja. Itu mah Anda malas, Anda nyaman di situ-situ aja malas jadi tidak berkembang. Dan ini loh Mang, sekarang kalau misalnya mau matikan usaha, dia loh banyak tokonya. Nggak ngerti, udah ini nggak bisa bahas terlalu dalam. Nanti memang mupeng nyari bahannya susah yang ini. Aduh. Emosi aku dengernya. Jadi kita ke intermejo aja. Ini juga termasuk intermejo kan tadi. Iya. Ya, tutup aja duluan kita. Mereka mau menjatuhkan ini. Ya Allah, orang kok egois banget. Ini kita ke intermejo. Cus. Nyo. Ya. Katanya sih ini so sweet banget. Saat siapa namanya? Meng yang ini insomnia nggak bisa bobo gitu kali ya. Nanti ada ditangani oleh Meng yang satu lagi, cek people. Lay. Dia Meng yang oren pucat agak panik mungkin ya. Lagi ngelamun terus kepikiran terus udah gitu. Untuk menenangkan itunya. Masalahnya nggak dilepas gitu. Dijembel pipinya ya Allah. Ngeng gitu terakhirnya yang lagi jawab Play. Mau yang kanan yang kiri? Dua-duanya. Kita kasih next ya. Terus. Nyo, ternyata perkawinan Meng lokal dan ras itu tidak selalu berhasil mulus ya. Ini contohnya ciki-ciki people. Lay. Inilah emaknya nikah sama kucing tetangga. Separuh Anggora. Masa iya sih? Separuh aku kucing rasa kampung dicukur guys. Ini mah. Iyalah kalau. Jadi ini separuh nih Anggora nih. Hop Anggora. Dari sini hop kampung. Tahu Pak kampungmu? Tapi emang bulunya beda sih tangannya juga Mang. Iya. Tahu Pak kampungmu? Tapi aku baru nemu kayak gini. Iya makanya aku tadi waktu ngeliat ini opsinya dicukur separuh yang membekas dicukur atau memang kayak begitu. Gini gitu. Karena iya sih, karena kalau dilihat dicukur biasanya nih ekornya doang yang lebat. Iya. Enggak yang ini doang punggung doang lu sering panas-panasan. Karena kalau dicukur kayaknya
Beda deh, nggak kayak gitu. Sama ini aku patokannya tuh di tangannya loh, di tangan sininya nih. Itu beda sama bulu yang belakang kakinya. Iya. Tapi berarti nggak pengen dong. Mau juga sih. Kan lucunya. Oke. Biar FYP terus ya. Meng sepotong namanya. Ini kita kasih nextnya. Cus. Yo. Iya. Woyong tepar. Kami patroli minta dipijet. Jeki people. Play. Pagi-pagi ada yang minta pijet guys habis patroli. Tuh nggak bener tuh nyisirnya Tuh nggak bener nyisirnya, dia marah guys. Gemes banget sih Woyong. Minta dilus-lus aja kali. Dia ini kalau nggak bener nyisirnya marah guys. Cerewet. Yo. Gendut banget. Cerewet kamu ya. Capek dia. Gendut tapi lincah terus jagoan. Oh, minta sama aku nih. Aku ya, walah, sini sayang. Sini sayang. Bisa ya. Tuh bener dia minta gitu, ya Allah Woyong. Guys, ini idola kita ya. Idola kita si Woyong, sumpah menggemaskan sekali. Banget. Kita meluncur yo. Cus. Nyo. Iya. Last of the last nih Nyo adalah Mak Meng Kilaf kompilasi Ceki people. Play. Audionya di mute karena lagu ini satu-satunya nih ketinggalan ya kan. Yang ini tuh Mak Ego itu begitu tuh. Yang ini kecipratan doang. Ya Allah, ini makanannya diambil kan kasihan. Ya Allah. Minggir gitu. Ini bukan untuk kamu gitu. Nah, ini minta Mami peluk. hak. Mama. Ditinggalin ya. Ya Allah, ini dijadiin Nyo. bantal. Astaga. Kan nanti sulit napasnya ya. Yang ini dibawa. Ya Allahnya. Tapi yang tadi masih peduli ya. Ini nggak peduli nih, kegencet nih tuh. Sampai begitu anjir. Ya meskipun tidur sih dia. Ya Allah, dilepas dong. Ya. Jatuh lagi. Ya ini dijadiin Allah. starter. Kenapa sih para emak-emak kucing ini? Oh ini enggak. Ini bobo bareng bobo ya. bareng ini. Udah. Ya Allah, itu tadi kasihan yang nyemplung kemana Iya, itu yang jatuh dari atap. Kemana? Katanya denger-denger sampai 4 tahun belum pulang-pulang katanya. Enggak dong. Oke. Cuman nggak apa-apa. Cuman tadi kasihan, maksudnya kasihan ke yang Meng kecilnya kan. Emaknya langsung, loh, anak gue nyemplung gitu. Ya sudahlah. Kalian Nyo. Enggak gitu Mama. Enggak lah. Gitu. Sekarang kita menuju ke setting Super Tank Nyo. Luncur. Nyo. Iya. Ada Alpi Agatha Piana Prilly Queen. The one and only Super Tank kita. Langsung aja kita bacain. Terima kasih. Yo, diwakili sama Koko kecil. Iya. Next ada tukang son hajatan. Numpang Kak. Ada yang komen di Super Tanks buat Mamang beli sempak gajah. Jadi keingetan kemarin edit video, nyari dulu di toko oren buat search sempak gajah. Kalau masalah ini udah pusing asli. Udah berolin mampir ya Balvia. Saya mulai dengan kaum pembela Mirna. Ini sepertinya mereka bersekongkol deh, apa karena Kim Hoyong dong. Hoyong nggak mau itu. Memang the real preman kampung, udah bisa didik adiknya juga buat jadi jagoan kampung asli. Marsa, thank you lapaknya. Pasti pada ketar-ketir nih yang bersalah kalau kasusnya dibuka kembali. Bisa, Tuan Nugroho. Malam Mbak Alfi Agatha dan Koko Kecil numpang lapaknya untuk berkomentar ya. Waduh, semakin jelas nih kebohongannya. Mungkin Pak Edi nggak mau komen soal efek takut hilang ya kayaknya. Berarti ada mafia hukum dong nih. Makin banyak mafia nih. Si Oyong buka pelatihan kucing preman ya nyomang. Salah 3P aja deh buat Mbak Alfia, Koko Kecil, Nyomang dan Baris Santai People yang always here. Tapi aku kangen podcastnya Pak Edi Darmawan sumpah Iya. Kayak aduh apa lagi gitu. Belum ada lagi ya. Nextnya Mayuda Pratama. Hehe, kawal terus aja. Hukum di Wakanda memang tumpul, jaksanya perlu direvisi karena dia menangani banyak kasus besar yang hasil putusannya kurang memuaskan. Untuk masalah 70.000 pengacara memang di Wakanda ini nggak sampai segitu, tapi itu mungkin termasuk yang baru menjabat. Sikat. Dari Faisa Keling, numpang ramein Sianidoi kecepatannya 0,0001 kilometer per 5 jam. Kejeroan warna biru jadi cherry bell. Mungkin nggak kalau ada intervensi keluarga almarhumah ke hakim dan penggiringan opini ke publik, makin panjang dah kasusnya padahal udah selesai. Panjang aja liur. Las dari Ana Hundut. Yes. Saya malah penasaran sama Oyobo. Apakah bakalan muncul untuk menawarkan diri untuk membantu kubu Jessica sebagai pengacara atau membantu kubu sebelah?
Apa datanya habis lagi jadi tak muncul-muncul? Paket Hanya datanya habis. Oh iya, hanya penjual data yang tahu katanya. Terima kasih Lapak. Ini kebayang kalau Daus join. Panas gitu kayak yang apa Rasis Entertainment. Ya udah habis. Terima kasih kepada teman analis Sultan seperti kita, Kalviaga Tafiana Biprilikmin sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santi People yang itu berkomen-komen, bisa bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang. Dua tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.